मैं भी जानता हूँ। Go win this game. ये मैच जीतूंगा और मैं उसे फाड़ दूंगा। Halo sahabat, balik lagi nih sama SLMT TV yang pastinya akan menghadirkan review film pilihan buat sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan menghadirkan sebuah film yang berjudul The Miranda Brother 2024. Nah, bagaimana nih keseruan filmnya? Nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang ibu penjual roti bernama Susan dan putranya bernama Julio. Di saat itu mereka tidak sengaja menemukan sebuah bayi laki-laki yang terletak di depan kuil. Seketika Julio meminta ibunya untuk menyelamatkan bayi tersebut karena Julio merasa kesepian. Yang akhirnya Susan pun membawa pulang bayi tersebut untuk diadopsi karena tidak mungkin Susan mempunyai anak sebab suaminya telah meninggal. Yang kemudian bayi laki-laki tersebut pun diberi nama Regalo, di mana Susan berharap Regalo dapat menjadi anak yang baik serta bertanggung jawab. 19 tahun kemudian, nampak Julio dan adiknya Regalo telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemimpin sepak bola handal. Di saat itu, Julio dan Regalo telah menjadi kebanggaan semua pemain serta penonton karena kehebatan mereka dalam bermain sepak bola. You okay? Ya. Sementara ibu mereka yaitu Susan telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi anak-anak mereka supaya bisa menjadi seorang yang terbaik. Hey Regalo, well, no hugs. Well played, son. Di samping itu, pelatih bola mereka berdua bernama Carter sangat bangga dengan kehebatan Julio dan Regalo yang sangat luar biasa, sehingga membuat Carter semakin semangat dalam melatih anak-anak karena saat ini mereka telah memasuki final dan akan bertanding di lain waktu. Di saat itu, Carter telah bertemu dengan seorang pencari bakat pemain bola bernama Edgar. और ये दोनों, ये भी fighters हैं? Yang mana Edgar ingin menyeleksi semua pemain bola di sana untuk mencari pemain terbaik. Yang kemudian Edgar pun dikenalkan dengan Regalo yang menjadi pemain terhebat dalam klubnya. जब से सीजन शुरू हुआ है, मैं इनका दिमाग खा गया कि आके Edgar kemudian meminta kepada Regalo untuk menunjukkan semua bakatnya dalam seleksi minggu depan untuk menentukan pemain terbaik yang nantinya akan dikirim ke pelatihan pemain internasional lalu akan bertarung melawan orang-orang hebat yang pastinya akan ditonton banyak orang seluruh dunia. Edgar kemudian mengaku bahwa dirinya sangat yakin bahwa Regalo lah yang akan terpilih menjadi pemain terbaik. Namun Regalo merasa tidak senang karena ia ingin mengajak saudaranya juga untuk bertanding jikalau terpilih dalam seleksi. Dan akhirnya Edgar pun memutuskan untuk mengajak Regalo dan Julia jikalau mereka terpilih. Di satu sisi, Julio dan pacarnya Isabella telah menghabiskan waktu bersenang-senang di sebuah bar bersama teman-teman mereka. Yang pada saat itu, Julio nampak bahagia karena dirinya telah mendapatkan teman-temannya yang sangat luar biasa, termasuk Max, di mana Max selalu berada di samping Julio ketika sedang berada dalam kesulitan apapun, yang kemudian membuat Julio semakin senang dan telah menganggap Max sebagai keluarganya sendiri. Tak lama kemudian, Regalo datang menghampiri Julio dengan membawa kabar yang sangat menyenangkan. Regalo kemudian mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Edgar yang merupakan seorang pencari bakat sepak bola seluruh dunia, di mana Edgar ingin memasukkan Regalo dan Julio ke dalam pertandingan internasional jikalau mereka berdua lulus seleksi. Sontak Julio nampak bahagia karena ia akan menjadi pemain profesional. Namun seketika Julio mengatakan bahwa dirinya berharap bahwa Regalo saja yang akan lulus dalam seleksi tersebut karena Julio telah menemukan jalannya sendiri. Sedangkan Regalo memberikan sebuah semangat untuk Julio akan bisa berjuang bersamanya dalam seleksi tersebut. Karena Regalo tidak ingin Julio tidak ikut serta dalam pertandingan internasional. Yang akhirnya Julio pun bangkit kembali setelah mendapat semangat dari saudaranya Regalo yang ingin berjuang menjadi seorang sepak bola bersama-sama.
Di malam harinya, klub sepak bola Giulio dan Regalo telah mengadakan sebuah pesta besar-besaran untuk menyambut kemenangan mereka. Di mana teman-teman Regalo dan Giulio sangat bangga dengan mereka berdua yang telah membawa klubnya sampai masuk ke semifinal pertandingan. Dan pada saat itu pun, pemain internasional bernama Maroko telah mendatangi pesta tersebut. Maroko kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat senang setelah mendengar anak-anaknya masuk ke dalam final. Seketika, Giulio mengatakan bahwa dirinya sebagai kapten akan selalu memberikan yang terbaik untuk Maroko. Karena selama ini, Maroko selalu baik dan selalu memberikan apa yang mereka inginkan. Dan kini, Giulio dan teman-temannya tidak akan pernah membuat Maroko menjadi kecewa sekalipun. Dan setelah itu, mereka semua menikmati pesta tersebut dengan bahagia. Keesokan harinya, Giulio dan Meg nampak sedang memantau seorang yang hendak melakukan penyuapan terhadap seorang pria yang tidak dikenal. Pada saat itu, Giulio dan Meg terus mengejar pria tersebut. Karena sepanjang Giulio berada di sana, selalu diperhatikan oleh pria tersebut dengan sangat sinis. Karena kemungkinan besar, pria tersebut memiliki niat jahat yang akan diperlakukan terhadap Giulio ataupun keluarganya. Hingga pada akhirnya, Giulio dan Meg berhasil menangkap pria tersebut dengan memojokkannya di sebuah restoran. Seketika pria tersebut meminta maaf kepada Giulio karena ia telah diperintah oleh seorang anak mencelakai Giulio dan ibunya. Karena seorang tersebut tidak ingin Giulio dapat memenangkan pertandingan yang akan datang. Sontak Giulio pun merasa tidak terima, kemudian mengajar pria tersebut hingga babak belur karena sudah sangat berani ingin mencelakai dirinya dan ibu tercinta. Di sisi lain, Regalo dan ibunya sedang menonton sebuah berita yang menunjukkan demo yang telah dilakukan oleh ibunya dan Carter, di mana mereka berdua telah mengajukan sebuah laporan mengenai penembangan liar yang telah dilakukan oleh menteri, yang kemudian kayu-kayu tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin industri dan akan menjalani beberapa tahap untuk menjadikan barang-barang yang sangat mahal. Sementara orang-orang kota merasa tidak terima karena penembangan liar tersebut akan mengganggu ekosistem dan menyebabkan polusi semakin banyak. Namun menteri tidak menanggapi laporan tersebut dan beranggapan bahwa Susan dan Carter ingin merusak reputasinya sebagai seorang menteri. Dan pada saat itu, Regalo mencoba untuk melarang ibunya agar tidak melakukan hal tersebut lagi, karena bisa saja mengakibatkan ibunya termasuk dalam masalah besar. Sementara ibunya nampak biasa saja karena dirinya telah bersama orang-orang yang benar dan akan memperjuangkan demi mengalahkan orang-orang yang salah. Di samping itu, Regalo pergi menghampiri teman-temannya yang bernama Sol. Di saat itu, Regalo berencana ingin membeli sebuah bunga di tokonya Sol. Seketika Sol menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan perasaannya terhadap Regalo, di mana Sol sebenarnya sudah memiliki pacar bernama Arvin dan berencana ingin menikah. Namun Sol sendiri tidak menyukai pria pilihan orang tuanya yang tidak begitu sesuai dengan kriterianya. Seketika, Regalo dengan percaya diri memberikan bunga yang telah ia beli kepada Sol dengan mengatakan bahwa dirinya telah mencintai Sol. Seiring berjalannya waktu, Regalo dan Giulio berlatih sepak bola dengan bersungguh-sungguh agar mereka berdua dapat lolos seleksi. Regalo dan Giulio sangat berharap sekali bahwa suatu hari nanti mereka berdua dapat membanggakan ibunya, di mana ibunya selalu memberikan kasih sayang serta perhatian yang lebih terhadap keduanya. Namun seketika, pelatih Carter mengatakan bahwa Regalo harus pasrah menerima takdir, karena pastinya Giulio lah yang akan terpilih, di mana sudah membuktikan bahwa kehebatan dalam bermain telah dimiliki dan selalu ditunjukkan oleh Giulio. Sontak Regalo nampak tidak bersemangat lagi karena dirinya tiba-tiba langsung down setelah mendengar perkataan sang pelatih. Tetapi Giulio memberikan semangat dan meyakinkan Regalo bahwa Regalo juga akan terpilih dan lolos dalam seleksi. Di satu sisi, Susan dan orang-orang masih saja melakukan demo di depan kediaman sang menteri, di mana mereka mengingatkan sebuah keadilan ditegakkan oleh sang menteri agar orang-orang bisa hidup dengan tenang. Di samping itu, Regalo yang merasa bimbang memutuskan untuk menemui Sol kalau ingin menceritakan mengenai penderitaannya saat ini. Namun di saat itu, Sol nampak tidak baik dan telah merokok di hadapan Regalo secara langsung. Dan seketika Sol pun mengungkapkan bahwa dirinya telah hamil anaknya Arvin. Karena itu Sol merokok karena ingin menggugurkan bayi yang berada di kandungannya. I'm gonna get rid of it. Dan setelah itu, Regalo kembali ke rumah dengan perasaan kecewa karena sudah mencintai orang yang salah. Di saat itu, Regalo hendak pulang secara tiba-tiba. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh Arvin yang telah mengetahui bahwa Regalo baru saja bertemu dengan Sol. Arvin kemudian memperingati Regalo agar tidak mendekati pacarnya
jikalau Regalo tidak ingin terkena masalah. Arvin kemudian dengan sengaja menyangkutkan sepatunya Regalo di kabel listrik, dan setelah itu Arvin pergi begitu saja. Di samping itu, Regalo telah berusaha mengambil sepatunya kembali karena seleksi bola yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Sementara ibunya menginginkan Regalo agar segera pulang ke rumah karena waktunya jam makan. Namun tiba-tiba saja ibunya Regalo tertabrak sebuah mobil truk yang melaju dengan sangat kencang, yang kemudian mengakibatkan ibunya terluka parah. Dan setelah itu, Regalo pun dengan cepat membawa ibunya yang sangat kritis ke rumah sakit. Dan pada saat itu pun juga, Regalo segera menghubungi kakaknya Julio bahwa ibunya masuk ke rumah sakit. Sontak Julia pun merasa tidak percaya, kemudian bergegas pergi ke rumah sakit. Setibanya Regalo dan ibunya di rumah sakit, terlihat Regalo seketika bersedih karena ia sudah tidak memiliki waktu lagi, di mana ibunya telah mengembuskan napas terakhir di hadapannya pada saat itu juga. Sedangkan Julio yang baru sampai merasa tidak percaya bahwa ibunya telah pergi meninggalkannya begitu saja. Julio kemudian dengan marah meminta Regalo untuk menjelaskan semuanya kejadian yang telah menimpa ibunya. Namun pada saat itu Regalo tidak mengetahui seorang yang mengendarai mobil yang telah menabrak ibunya. Karena pada saat itu, Regalo hanya tertuju kepada ibunya yang sudah terluka sangat parah, yang kemudian membuat Julio semakin marah dan akan segera menemukan pelaku yang telah membunuh ibunya secepat mungkin. तो देखा कहा Keesokan harinya, Regalo beserta Julio dan keluarganya melakukan penguburan dengan perasaan sedih karena sudah ditinggalkan oleh Susan begitu saja. Julio kemudian mengatakan bahwa dirinya akan pergi menemui Maroko karena ia ingin menemukan pelaku yang telah membunuh ibunya. Julio juga memerintah Regalo untuk pergi sendirian dalam seleksi bola yang akan dilakukan sebentar lagi. Seketika, Julio nampak bahagia karena Regalo ternyata tidak ingin berjuang sendirian. Dan setelah itu, mereka bergegas pergi menuju tempat pelatihan karena ingin mengikuti seleksi. Sesampainya mereka di sana, sang pelatih dan Edgar memerintah Julio dan Regalo untuk bermain terpisah, di mana mereka akan melihat kehebatan dari keduanya, lalu menentukan salah satu pemenang yang akan lulus dalam seleksi tersebut. Karena Edgar tidak bisa mengajak keduanya dalam pertandingan tersebut, yang akhirnya Julio dengan marah langsung mengikuti seleksi tersebut dan berniatan ingin mengalahkan Regalo dalam permainan tersebut. Terlihat Julio bermain sangat kasar demi bisa mencetak gol dan kemudian lolos dalam seleksi tersebut. Sementara Regalo yang mulai kesal seketika bertingkah sangat aneh dan tidak ingin dikalahkan oleh kakaknya Julio. Hingga pada saat itu, Regalo telah mencetak gol dan mengalahkan Julio dengan sangat mudah, yang kemudian membuat Julio semakin marah karena impiannya untuk menjadi pemain profesional telah hilang untuk selamanya. Setelah itu, Julio yang sedang marah mengajak Regalo dan pelatih Carter untuk menuju markas besar Maroko. इसके लिए बोला मुझे Yang pada saat itu, Regalo telah membentak Maroko karena tidak mengetahui pelaku sebenarnya yang telah membunuh ibunya. Yang padahal Maroko telah mengetahuinya. Seketika, Julio menampar Maroko dengan sangat keras karena Julio merasa telah dihianati oleh habis-habisan. Julio Sementara Regalo yang melihatnya berusaha menenangkannya agar amarah Julio tidak menjadi-jadi. Yang akhirnya Regalo dan Carter langsung membawa Julio sebelum Maroko memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh mereka bertiga. Di samping itu, Regalo menghampiri Julio yang sedang duduk merenung sembari meratapi nasibnya yang sedang buruk. Julio sudah tidak memiliki harapan untuk hidup di dunia, kemudian menjalani kehidupan yang indah bersama Regalo. just go and sleep, little brother. Di saat itu, Regalo mencoba memberikannya sebuah saran agar Julio bisa bangkit dalam keterpurukannya. Akhirnya, Julio pun mendengarkan semua perkataan Regalo yang membuat dirinya kembali bangkit dan telah berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah membuat Regalo kecewa atas apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, Regalo dan Sol pergi ke rumah sakit karena ingin melakukan aborsi untuk menggugurkan kandungannya Sol. Di saat itu, Regalo berpikir dua kali, kemudian mengagalkan aborsi tersebut. Yang kemudian, Regalo mengajak Sol ke tempat di mana ibunya Susan telah menemukan dirinya. Regalo kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung telah diselamatkan oleh ibunya yang sangat baik hati. मैं उसका खून भी नहीं था Yang kini Susan telah mengubah Regalo menjadi anak yang baik serta bertanggung jawab atas semua hal, di mana Regalo ingin Sol tidak melakukan aborsi tersebut dan terus menjaga kandungannya tersebut. Karena Regalo sangat yakin bahwa anak yang dikandung Sol akan menjadi seperti Regalo suatu hari nanti jikalau sudah tumbuh dewasa.
Dan pada akhirnya, Sol pun memutuskan untuk menggagalkan itu semua berkat nasihat Regalo yang mungkin saja menjadi kenyataan. Di samping itu, Regalo telah diajak oleh pelatih Carter menuju kantor sepak bola untuk bertemu dengan Edgar dan salah satu pelatih internasional. No way, you've done it. Di sana Edgar dan pelatih tersebut telah meminta Regalo untuk menandatangani sebuah kontrak bahwa Regalo akan melakukan sebuah pertandingan. Namun seketika Regalo menolaknya karena Edgar hanya memberikan satu kontrak saja, di mana Regalo membutuhkan dua kontrak karena dirinya ingin Julia saudaranya ikut bermain bersamanya juga. गोवा की किसी भी गली में आपको दूसरा जूलियो Regalo juga tidak akan mengecewakan siapapun termasuk Edgar yang telah memilih dirinya untuk mengikuti pertandingan tersebut. Yang akhirnya Edgar dan pelatih tersebut telah menyetujui bahwa Julia akan ikut serta dalam pertandingan tersebut. Sampainya Regalo di rumah, terlihat Regalo sangat senang sekali karena Julia mendapatkan kesempatan untuk bermain bersamanya. Regalo kemudian bergegas menemui Julia untuk memberikan kabar baik tersebut. Namun pada saat itu, Julia nampak berbeda dan telah memegang sebuah pisau lalu pergi bersama temannya Meg. Regalo kemudian mengikuti mereka berdua sampai ke sebuah tempat yang pada saat itu mereka ingin membunuh seorang pria yang pernah dipukuli oleh Julia. Di saat itu, Julia dan Meg mengira bahwa pria tersebut yang telah membunuh ibunya pada waktu itu. Sementara pria tersebut mengaku bahwa dirinya tidak melakukan apapun bahkan membunuh ibunya Julia. Seketika, Julia langsung terbakar emosi lalu hendak membunuh pria tersebut. Namun pada saat itu, Regalo telah melarang Julia untuk melakukannya. Hingga seketika, pria tersebut telah ditembak oleh Meg yang tidak sabar karena ia telah membunuh ibu temannya. Dan setelah itu, Julia pergi meninggalkan Regalo yang sudah menghalanginya dalam membunuh pelaku sebenarnya. Dan pada saat itu juga, Julia benar-benar sangat kecewa terhadap Regalo yang telah egois. Di malam harinya, Regalo kembali ke rumahnya dengan bersedih dan telah bertemu dengan Max yang masih berada di depan rumahnya. Regalo kemudian mendekati Max dengan perasaan kesal karena sudah berpura-pura sebagai temannya Julia, yang padahal Max telah mengkhianatinya. Regalo kemudian membentak Max dengan mengatakan bahwa Max lah yang telah membunuh ibunya pada waktu itu. Spontan Max langsung memotong pembicaraan tersebut, kemudian menjelaskan bahwa semuanya adalah sebuah kecelakaan karena ia tidak melihat bahwa ia telah menabrak ibunya. Max juga tidak ingin mengetahui karena Julia pasti akan marah besar pada dirinya. Max kemudian meminta maaf kepada Regalo karena ia merasa bersalah dan tidak sengaja melakukan itu semua. उसे मारने से गलत सही नहीं हो जाता उनका रिश्ता तो मेरा भी नहीं है मैक्स Dan setelah itu pun, Regalo pun langsung pergi dengan perasaan yang sangat kecewa terhadap Meg. Beberapa hari kemudian, pertandingan pun dimulai. इतने सालों में आज तक मैंने Di mana pada saat itu, timnya Regalo dan Julia sudah sangat siap untuk melawan tim putra Saywolda. Setelah itu, mereka pun memulai pertandingan tersebut dengan penuh semangat. Namun di saat itu, semua pemain tim Regalo dan Julia nampak tidak bersemangat karena telah dipatahkan oleh tim lawan setelah mencetak gol. Di samping itu, sang pelatih menyarankan mereka bahwa pertandingan tersebut adalah sebuah ujian hidup mereka yang harus diterjang sekuat mungkin. Pelatih juga memerintah mereka untuk membayangkan bahwa skor seolah-olah adalah 0-0. Dan saat inilah mereka harus memulai pertandingan yang sebenarnya untuk mengalahkan tim lawan. Yang kemudian mereka pun melanjutkan pertandingan tersebut kembali dengan penuh semangat. Sampai-sampai pada babak pertama, tim Regalo dan Julio telah mencetak sekaligus 2 gol yang kemudian membuat semua penonton menjadi senang. Di samping itu, tim lawan telah berencana ingin mencelakai Julio yang telah menjadi kapten dalam tim tersebut. Karena kemungkinan besar tim tersebut akan kesusahan tanpanya ada seorang kapten. Hingga pada saat itu, tim lawan pun berhasil membuat Julia terluka sehingga membuat Julia tidak bisa bermain karena kakinya terkilir. Sementara timnya ternyata telah kewalahan setelah Julia menghilang dalam permainan tersebut. Di mana tim lawan telah mencetak gol dengan mudah sehingga membuat skor mereka menjadi seri dan pastinya akan diadakan adu penalti. Di satu sisi, sang pelatih yaitu Carter menyarankan Julio agar bisa masuk ke dalam arena demi memenangkan pertandingan tersebut. Pelatih Carter juga berjanji bahwa ia akan mengungkapkan pelaku yang telah membunuh ibunya pada saat itu. मैं तुझे बताऊंगा। ये मैच जीतूंगा बॉयज Sementara Regalo memperhatikan Maroko yang menyapa sang menteri dengan sangat ramah.
Selain itu, juga Max merupakan keponakan Maroko. Seketika, Regalo langsung teringat akan konflik ibunya dengan sang menteri yang telah melakukan demo demi bisa mendapatkan keadilan. Yang kemungkinan besar, sang menteri lah yang telah memerintah Max untuk membunuh ibunya Regalo sebagai wujud balas dendam atas kekesalan serta rasa malu yang telah menerima menteri. Di saat itu, tanpa orang sadari, Julio telah berlari dengan penuh semangat menuju ke arah gawang. Yang kemudian ia langsung menendang bola dengan penuh tenaga sembari melampiaskan amarahnya. Hingga pada akhirnya, tendangan yang dilakukan oleh Julio tepat sasaran dan mencetak sebuah gol. Seketika, semua orang yang berada di sana langsung bersorak-sorak gembira atas kemenangan Julio. Sementara Regalo memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendatangi Max yang sedang sibuk memperbaiki tali sepatunya. Yang kemudian, Regalo pun langsung menghajar Max habis-habisan hingga tewas, di mana Regalo sudah tidak bisa menahan amarahnya yang sudah terlanjur meluap. Sedangkan semua orang yang berada di sana hanya bisa melihat Max yang telah dibunuh oleh Regalo. Seketika, Regalo mengungkapkan kepada Julio bahwa Max lah yang telah membunuh ibunya. Regalo terpaksa melakukan itu semua karena dia ingin melihat kakaknya Julio masuk ke dalam penjara. Yang mana Regalo lah yang akan masuk ke dalam penjara dan ingin melihat Julio menggapai mimpinya. Dan seketika mereka berdua pun langsung berpelukan karena Julio merasa berhutang budi karena Regalo sudah banyak berkorban untuk dirinya selama ini. 1 bulan kemudian, terlihat Regalo sudah berada di dalam penjara dan sedang menonton pertandingan saudaranya Julio yang sudah masuk ke dalam pertandingan besar. Regalo sangat berharap Julio dapat menggapai cita-citanya sangat tinggi. Sedangkan kini Regalo hanya bisa pasrah menerima semua keadaan meskipun harus hidup dalam penjara. Karena hanya penjaralah tempat di mana Regalo menjadi bahagia dan melihat saudaranya Julio menjadi seorang yang sukses. Dan film pun selesai.